Yo, what's up? Kembali lagi bersama gua Bayu RS. Kali ini kita kembali lagi di konten merenung. Di konten merenung kali ini kita akan membahas sebuah rahasia ilahi yang menjadi pertanyaan akhir-akhir ini bagi gua, menjadi sebuah pemikiran yang kadang-kadang kalau di malam hari gue bakalan mikirin itu kenapa, why, apa alasannya, kok bisa gue yang terpilih kayak gitu. Jadi di konten merenung kali ini gue bakalan merenung tentang mengapa kita terpilih menjadi manusia. Jos. Sepi aki banget cuk. Yuk teman-teman, karena pembahasan kali ini tentang sebuah, ya nggak mungkin ada jawabannya, kita juga tidak akan tahu, tapi sekali-kali gue pengen mikirin ini, bukan sekali-kali, kadang di malam hari gue kepikiran ini. Jadi yang gue pikirin, kenapa kita terpilih menjadi manusia? Kenapa Tuhan memilih kita menjadi manusia, makhluk yang paling sempurna dan juga makhluk yang dimuliakan di antara dunia? Kenapa kita nggak jadi hewan aja? Kenapa kita tidak terpilih menjadi tumbuhan? Kenapa kita tidak menjadi benda-benda mati? Contohnya kayak galon, kayak apa kayak? Jadi kali ini gue bakalan merenung tentang hal tersebut. Kenapa Tuhan memilih kita menjadi manusia? Padahal kan ribet ya jadi manusia. Kita harus mikir sendiri, kita ambil keputusan sendiri, banyak tekanan dari sana, dari sini, dari situ, dari atas, dari bawah, dari kanan kiri dan lain-lain. Kenapa kita yang terpilih? Kenapa Tuhan memilih kita dan menganggap kita mampu menjalani kehidupan menjadi manusia, di mana kita diberikan anugerah pemikiran, otak untuk berpikir dan mengambil keputusan, menilai hal baik dan benar, dan diberi kendali penuh kepada diri kita untuk memilih apa yang akan kita pilih, yang benar atau yang salah nih. Mayoritas yang salah dong. Karena seperti lainnya orang-orang bilang, yang salah pasti enak. Tapi disitulah kita diuji. Karena Tuhan ingin tahu kita akan memilih yang benar atau yang salah. Kayak gitu. Oke, kenapa kita yang terpilih menjadi manusia? Padahal ketika bapak ibu kita bercocok tanam nih, itu di badan bapak kita memuncratkan jutaan ataupun miliaran sperma kepada ibu kita. Tapi yang terpilih kita, hanya satu sperma yang bisa menjadi manusia. Mungkin ada yang kembar dan lain-lain, tapi kan mayoritas di dunia ya satu. Setiap bikinnya jadinya satu, mayoritas. Kita bicara mayoritasnya aja teman. Nah, pertanyaan gua, kenapa kita yang terpilih? Kenapa kita bisa menang dari saudara-saudara kita yang nggak jadi nih, dari sperma-sperma yang nggak jadi, yang jutaan miliaran ini, tapi yang menang kita nih? Padahal kita nganggapnya setelah kita menjadi manusia hidup, wah sulit, kita bodoh, kita remeh, kita dan lain-lain, kita terbelakang, wah tidak pintar dan lain. Kita padahal mikirnya gitu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kita sudah mengalahkan jutaan dan miliaran sperma yang ingin jadi manusia. Nah, pertanyaan yang timbul di benak gua, kenapa kita yang terpilih? Kenapa kita ditunjuk untuk menjalani kehidupan sebagai manusia? Dimana pernah saya baca atau kajian di mana malaikat aja kalau jadi manusia belum tentu dia sanggup.
Karena kita diberikan anugerah pemikiran itu, pemikiran yang bisa mengendalikan kehendak kita sendiri. Kita diberi kehendak dan kita diberi anugerah itu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga di agama gua, Islam terutama, tentang kenapa tujuan Tuhan menciptakan manusia, ya dari beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa selayaknya manusia yang beragama, dan juga menjadi khalifah di bumi ini, di mana kita ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi khalifah di dunia, pemimpin di dunia. Setidaknya khalifah dalam kata memimpin diri kita sendiri, kehendak kita sendiri. Kenapa Tuhan memilih gua? Pernahkah kalian berpikir seperti itu? Wahai orang-orang yang kadang mikir terpuruk dan mikir, wah gua lemah, gua rendah, gua bodoh, gua tidak bisa berkembang, gua terbelakang, gua orang yang gagal. Tapi pernahkah kalian berpikir, kalian udah ngalahin berjuta-juta dan bermiliar sperma yang lain? Kalian yang unggul dari berjuta-juta sperma dan miliaran sperma ini, kalian yang unggul menjadi yang terpilih. Pernah nggak kalian mikir itu? Kita terpilih loh. Terpilih dari berjuta-juta sperma yang lain. Tapi why? Apa yang dilihat Tuhan terhadap diri kita? Gue gak tahu. Gue masih memikirkan ini, merenungkan ini. Kadang di malam hari ketika gue, kenapa ya gue bisa menjadi manusia? Padahal kayaknya jadi hewan enak, gak bisa mikir, ya menjalankan hidupnya yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan, gak bisa milih, kayak gitu dan lain-lain. Tapi gue terpilih menjadi manusia, khalifah di dunia ini. Why? Kenapa kita terpilih? Pastinya Tuhan memilih kita karena kita istimewa. Buktinya tidak bisa diingkari. Bermiliar-miliar manusia yang ada di dunia ini, semua punya keunikan, semua berbeda. Sidik jari kita aja, setiap orang berbeda, bos. Kita bikin KTP aja pakai sidik jari, ya SIM pakai sidik jari, berarti kan berbeda ya. Jadi kenapa kita harus terpuruk, merasa rendah, merasa gagal? Kita punya keunikan tersendiri nih. Tuhan memilih kita. Tuhan memilih kita untuk menjalani hidup sebagai manusia, di mana Tuhan sendiri berkata kepada malaikat, kalau malaikat saja menjadi manusia, belum tentu dia bisa mampu, bisa kuat. Berarti kan kehidupan manusia itu berat. Karena apa? Karena kita dianugerahkan nafsu. Nafsu yang, wah itu sangat berat sekali untuk dilawan. Nafsu bukan cuma nafsu pengen bercocok tanam, ya banyak yang malas itu juga nafsu, kikir dan lain-lain, boros, dan juga ya yang lain-lain lah, pokoknya yang buruk-buruk. Tapi kita terpilih, berarti kita spesial, bos. Terus kenapa banyak orang yang merasa dirinya terbelakang, tertinggal, gagal? Why? Kita bisa mengalahkan jutaan. Penelitian mengatakan di setiap tubuh manusia, lelaki bisa menghasilkan miliaran sperma, dan kita bisa mengalahkan itu. Hanya kita yang jadi manusia. Bapak kita nih membuahi ibu kita, kita balap-balapan, kita sing menang, bos. Kita sing menang. Berarti kita spesial, kita pilihan, kita ini pilihan yang
ditunjuk Allah untuk beribadah kepada Allah dan juga menjadi khalifah di dunia ini, memelihara dunia ini, memimpin dunia ini. Tapi mungkin ada kalanya ya, aku juga pernah berpikir seperti kayak kebanyakan orang, wah gua terbelakang, gua bodoh, pas ngeliat temen pinter, pas ngeliat temen sukses, kita masih gini-gini aja, kita merasa terbelakang, gagal, menjadi orang yang kalah. Gua kadangnya mikir kayak gitu. Tapi coba kita mikir, kan kebanyakan orang nih ya pengen hidup ya standar aja, kerja dan lain-lain, ya wis kerjaan jadi pegawai dan lain-lain. Kenapa kita hanya bermimpi sebatas itu, padahal kita spesial, kita orang-orang terpilih di dunia, kita terpilih menjadi manusia dari jutaan pilihan. Kita yang terpilih. Kenapa kita gak bermimpi yang sangat tinggi nih? Menjadi orang yang sangat tinggi. Dan setelah gue pikir-pikir lagi, kayaknya kalau hanya untuk menjalani kehidupan yang sederhana, menjadi pegawai, menjadi pekerja biasa dengan gaji yang UMR mungkin, menurut gua dengan kespesialan kita, dengan terpilihnya kita menjadi manusia, kita bisa lebih. Kita bisa lebih, kita bisa menjadi apapun yang kita mau. Just do it. Kita harus bisa mengalahkan nafsu kita, karena ya rintangan terbesar kita adalah nafsu kita menjadi manusia. Dan layaknya sebagai orang-orang terpilih, daripada kita memandang diri kita rendah, lemah, dan lain-lain, seharusnya kita harus berbangga hati nih, karena kita orang-orang terpilih. Mungkin kalian mikir ya orang-orang terpilih adalah nabi, wali, dan lain-lain. Tapi menurut gua, orang-orang seperti kita juga terpilih, bos. Kita ini juga orang-orang terpilih yang ya kita diberi kesempatan menjadi manusia, makhluk yang paling sempurna. Dan di Al-Quran juga sudah banyak yang mengatakan hal tersebut. Jadi janganlah pernah merendah diri. Berbanggalah karena kalian adalah orang-orang terpilih. Apa buktinya? Men, kamu bisa mengalahkan miliaran sperma lainnya, men. Dari jutaan dan miliaran sperma lainnya yang bersaing untuk menjadi manusia, kalian yang terpilih. Kalian yang ditunjuk oleh, kalian yang terpilih oleh Allah untuk menjadi khalifah di dunia. Dan jangan berendah diri, wah ya wis lah aku jadi khalifah diri sendiri. Oh no, kamu bisa menjadi khalifah apapun jika kalian berusaha, berjuang, berikhtiar, dan berbuat baik. Kalian bisa menjadi apapun. Sudah banyak buktinya orang-orang biasa yang tiba-tiba menjadi seseorang yang besar, jadi pemimpin yang besar. Contohnya ya Pak Jokowi, dulu orang biasa, sekarang menjadi presiden Indonesia 2 kali. Keren. Berarti kita juga bisa, karena kita mempunyai keunikan kita sendiri, kita mempunyai kespesialan kita sendiri, dan itu sudah terbukti kalian spesial dengan kalian menjadi manusia terpilih, menjadi manusia mengalahkan ribuan sperma, jutaan sperma, miliaran sperma yang lain. Kamu yang terpilih, Tuhan memilihmu. Dan jangan merendah diri, karena kamu orang spesial, kamu orang terpilih,
dan kamu bisa menjadi apapun yang kamu mau. Dan kenapa kita terpilih? Justru aku yakin Allah memilih kita, Tuhan memilih kita karena Allah tahu kita mampu, kita spesial, dan kita bisa bermanfaat bagi orang banyak. Ya mungkin sekarang ada yang sudah berkeluarga, dia bermanfaat untuk keluarganya. Intinya kita harus bermanfaat untuk orang banyak, kemaslahatan orang banyak, karena kita terpilih untuk memelihara dunia ini, untuk berdiri di puncak rantai kehidupan sebagai khalifah dunia. Sekian untuk konten merenung kali ini. Jika jawabannya kurang, bukan jawaban, nggak ada jawaban di konten merenung ini. Kita hanya merenung. Mari kita merenung bareng, karena jawaban itu ada di pikiran kalian sendiri. Dan carilah jawaban kalian sendiri. Kenapa kalian terpilih menjadi manusia? Dan jangan pernah merendah diri, karena kalian telah terpilih oleh Allah menjadi orang, menjadi manusia, yang artinya kalian ada spesial. Bye-bye.